Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi. NIM 1930 2020 4017. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan jurusan IPS. Di sini saya akan memberikan suatu materi kepada teman-teman, yaitu tentang pengembangan paragraf. Kemarin kita telah membahas tentang jenis-jenis paragraf. Sekarang kita akan membahas tentang pengembangan paragraf. Di dalam pengembangan paragraf ada yang namanya kronologi. Nah, biasanya kronologi ini dipakai dalam paragraf kisahan ya, atau naratif, teks naratif, baik dongeng dan lain sebagainya ya. Dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut pertuturan waktu ya, menurut pertuturan waktu. Lalu ada yang namanya ilustrasi. Dalam pengembangan ini ada yang namanya ilustrasi. Ilustrasi dipakai dalam paragraf paparan paparan untuk menyajikan sesuatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Artinya ilustrasi ini memudahkan kita pembaca ini memahami apa yang dimaksud dalam cerita tersebut. Ilustrasi juga biasanya dipaparkan oleh si pengarang untuk untuk memaparkan sesuatu yang dilihatnya juga, seperti itu. Lalu ada yang namanya definisi. Definisi biasanya digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan sesuatu istilah yang mengandung konsep dengan tujuan agar pembaca memahami dan memperoleh pengertian yang jelas mengenai hal tersebut. Artinya definisi ini merupakan penjelasan istilah yang mengandung konsep ya. Artinya si penulis bertujuan untuk agar kita lebih bisa memahami dan mengerti hal tersebut. Lalu ada yang namanya analogi. Analogi biasanya digunakan dalam pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Lalu analogi juga biasanya membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum ya. Artinya membandingkan sesuatu yang kurang atau tidak dikenal orang dengan sesuatu yang dikenal orang ya, seperti itu. Lalu ada membandingkan dan pengutarasan ya. Biasanya digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang tersebut. Lalu ada sebab akibat. Sebab akibat ya. Dalam pengembangan paragraf ini ada yang namanya sebab akibat, dimana sebab ini sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, seperti itu. Lalu ada petisi ya. Ada petisi biasanya untuk mengingat kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Lalu yang terakhir ada kombinasi. Biasanya ini menuangkan gagasannya. Biasanya pengarang ini menuangkan gagasannya gitu. Kombinasi ini bisa berbagai metode ya, bisa dicampur metodenya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.